Ratusan alumni beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau yang kerap kita sebut dengan beasiswa LPDP diketahui enggan pulang ke Indonesia usai menyelesaikan studi di luar negeri. Beasiswa LPDP adalah program pembiayaan penuh dari pemerintah Indonesia melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang ada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk putra-putri terbaik bangsa yang ingin melanjutkan studi program Magister S2 dan Doktor S3 baik dalam maupun di luar negeri. Dalam rangka menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang berkarakter pemimpin, profesional, saintis, dan teknokrat. Jadi, beasiswa LPDP ini bisa berlaku bagi kalian yang ingin kuliah di dalam ataupun di luar negeri. Tentunya kalian harus mendaftarkan diri dulu dengan menyerahkan syarat-syarat yang telah ditentukan. Dari banyaknya syarat yang ditentukan, ada beberapa syarat yang menarik untuk dibahas, yaitu bersedia kembali ke Indonesia setelah selesai studi, selalu mengabdi untuk kepentingan bangsa Indonesia, dan selalu setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk penerima beasiswa LPDP di luar negeri yang dibiayai oleh negara tapi tidak mau kembali untuk berkontribusi terhadap negeri, ingat katanya Pram, seorang terpelajar itu harus adil, semenjak dalam pikiran apalagi dalam perbuatan. Sudahkah kita adil? Atau bisakah kita disebut sebagai pelajar? Ya, sedang ramai diperbincangkan soal penerima beasiswa LPDP yang tidak mau kembali ke Indonesia. Seru sih sebenarnya perdebatannya, tapi tahukah Anda yang tidak mau kembali ke Indonesia itu hanya 1% dari total penerima beasiswa? Ya, angka 413 hanya clickbait dari media yang menerpa mereka yang malas membaca. Tapi masa sih pendidikan sudah dibiayai sama negara, saat mendaftar mengaku siap memenuhi segala ketentuannya, tapi kok untuk diminta untuk kembali minimal 5 tahun saja dan kontribusi untuk membangun negara harus dipaksa? Belum lagi tentang LPDP yang banyak menyasar kalangan menengah ke atas. Dan sebenarnya ya sah-sah saja mengingat LPDP reguler merupakan beasiswa umum bagi mereka yang mumpuni di bidang akademik maupun non-akademik. Tapi yang perlu diingat untuk memenuhi syarat pendaftaran LPDP, biaya yang dikeluarkan tentunya tidaklah sedikit. Jika banyak menyasar kalangan menengah ke atas, apalagi mereka yang menggampangkan untuk membayar hutang plus denda jika menolak kembali ke Indonesia, hal ini tentunya menimbulkan ketimpangan representasi setiap kalangan, ya kesempatan si kaya lebih banyak dan si miskin merasa tidak layak. Hal ini tentunya bertentangan dengan Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin ada beberapa saran untuk LPDP ke depannya supaya mahasiswa yang diinvestasikan dengan dana negara tetap kembali ke Indonesia. Yang pertama, sudah pasti penerima membuat kontrak hitam di atas putih. Namun, sang penerima harus membuatnya lebih spesifik. Contohnya ketika kembali ke Indonesia, misal penerima beasiswa harus di Indonesia 5 tahun setelah menerima beasiswa LPDP dan penerima beasiswa harus membuat kontribusi untuk ruang lingkup daerah di mana dia tinggal atau lahir dan harus ada resultnya. Misalkan skala sekecamatan ini, penerima beasiswa bisa membangun suatu program. Jadi, ilmu yang penerima beasiswa pakai di luar negeri sana itu benar-benar berdampak, at least ke daerah di mana ia tinggal sendiri. Dan itu harus ada di kontrak, bukan hanya sekedar mentoring online dan lainnya. Tapi penerima beasiswa nantinya harus benar-benar turun ke lapangan. Yang kedua, walaupun ini adalah beasiswa untuk semua kalangan, tapi juga harus dicek dari penghasilan orang tuanya, supaya bisa jadi pertimbangan, agar kuota penerimanya itu adil ke orang-orang lain yang lebih membutuhkan. Walaupun mereka sama-sama pintar, belum tentu perekonomiannya sama. Yang ketiga, sang penerima beasiswa memang harus sudah berkontribusi untuk volunteer work lebih dari 10 tahun. Left and right, take it slow, yeah, baby, come on, do it.